ya. Kemudian dia hidupnya dihabiskan untuk duniawi. Hari-harinya hanya memprioritaskan duniawi, ya, meninggalkan jihad, maka Allah akan berikan kepadanya, Allah akan timpakan kepadanya kehinaan. Boleh jadi sekilas, ya, dalam kacamata dunia kita melihat dia adalah orang-orang yang sukses. Ya. Rumahnya rumah yang mewah, kendaraan-kendaraan yang mewah, berpakaian-pakaian yang mewah, serba mewah, tapi hakikatnya dia merupakan orang-orang yang dihinakan. Tatkala apa? Seluruh kemewahan itu bersumber dari harta yang haram. Artinya apa? Di hadapan Allah tidak ada apa-apanya harta itu. Kenapa? Karena pada hari nanti, kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada suatu hari di mana harta yang kita tumpuk-tumpuk ketika di dunia, yang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu. Wal banun, anak yang kita banggakan, keturunan yang kita banggakan, pendidikannya kita banggakan, hartanya kita banggakan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana kata Allah tidak akan lagi ada manfaatnya harta, tidak ada lagi ada manfaatnya kebanggaan terhadap keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Kecuali orang-orang yang dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Bersih hatinya dari amalan-amalan yang buruk, bersih hatinya, bersih jiwanya dari harta-harta yang haram. Itulah yang akan kelak dia bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Ini menunjukkan bahwasanya jangan pernah kita terpedaya oleh kehidupan dunia. Dengan apa? Dengan cara kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Ini tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Yang ada, dia mendapat kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan tatkala di dunia. Kemudian berikutnya, dampak mengkonsumsi harta yang haram merupakan penyebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Zahara fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah. Ya, telah nampak kerusakan di muka bumi, di lautan. Bima kasabat aydin nas, kata Allah. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh ulah tangan manusia, oleh kemaksiatan manusia, oleh kezoliman manusia. Ini menunjukkan apa? Kezoliman itu membawa kehancuran. Kezoliman itu membawa malapetaka. Harta haram yang kita dapatkan, kita lupa tentang kaidah-kaidah syariah. Ini merupakan salah satu pengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi dalam hadis mengatakan, "Idza zahara zina wa riba fil qaryah." Apabila zina dan riba atau harta haram ini sudah merajalela di sebuah komunitas, di masyarakat, sudah tidak lagi orang mengindahkan syariat Allah. Halal haram sudah tidak dipedulikan. Faqad ahallu anfusum bi azabillahi azza wa jalla. Maka kata Nabi, maka dia telah menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kemaksiatan yang kita lakukan merupakan salah satu pengundang bencana. Bahkan di akhir zaman nanti, kata Nabi, bahwasanya orang-orang sudah tidak peduli lagi tentang halal dan haram. Ya'ti 'alan nasi zamanun, kata Nabi, akan tiba suatu masa, akan tiba suatu zaman, la yubalil mar'u. Orang-orang tidak peduli lagi. Akhadha mala amin halal amin haram, kata Nabi. Orang-orang tidak peduli lagi harta yang dia peroleh, apakah ini halal atau haram, dia sudah tidak peduli. Dan ini merupakan tanda-tanda akhir zaman, merupakan tanda-tanda kelak orang-orang di akhir zaman nanti sudah tidak lagi peduli terkait dengan kaidah-kaidah halal dan haram dalam bermuamalah. Kemudian yang terakhir, bahwasanya akibat buruk dampak dari kita melakukan transaksi yang haram, bermuamalah tidak sesuai dengan norma-norma syariah, bahwasanya Allah akan masukkan kelak orang-orang tersebut ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan pada Ka'ab, "Ya Ka'ab, wahai Ka'ab, la yadkhulul jannah lahmun wa damun nabata minas suhad." Wahai Ka'ab,
Tidak akan sekali-kali orang dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila daging dan darah yang tumbuh dalam tubuhnya nabata minas suh, tumbuh dari harta yang haram. Kulul lahmin wa damin nabata minas suhat fannaru aulabi. Setiap keping daging, darah yang mengalir, yang tumbuh dari harta yang haram, hasil riba, hasil riswah, hasil judi, hasil zalim, dan sebagainya. Fannaru aulabi, maka neraka yang akan membakarnya kelak. Ini menunjukkan bahwasanya hati-hati ketika kita melakukan transaksi muamalah yang haram, yang tidak mengindahkan norma-norma syariah Allah, tidak lagi peduli tentang halal haram, maka banyak dampak-dampak buruk yang dapat ditimbulkan dan merupakan sebab di mana orang tersebut dapat kehinaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dia akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, solusinya apa? Maka di sini Al-Qur'an mengatakan, tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Selama kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dari harta yang haram, karena kita sadar hidup ini tidak lama. Boleh jadi besok lusa kita dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat kita bertaubat, masih ada sisa-sisa darah kita, tubuh kita, daging kita yang tumbuh dari harta yang haram. Maka di sini Nabi mengatakan, tubu ilallah qabla an tamut. Bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum ajal menjemput. Syaratnya apa? Malam yugorkir, sebelum ajal menjemput. Maka di sini merupakan kesempatan untuk kita bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji, bertekad tidak akan mengulangi lagi transaksi-transaksi yang haram, dan melakukan recovery, upaya perbaikan dengan cara apa? Banyak-banyak melakukan amal-amal soleh yang wajib konsisten dilakukan dan yang sunnah diperbanyak. Inilah sebagai solusi agar kita terhindar dari kehinaan, azab Allah, dan nerakanya Allah dengan cara kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kegiatan muamalah kita yang bertentangan dengan prinsip syariah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita lakukan untuk kita bermuamalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.